Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Dika, pria lajang berusia 30-an, bekerja di Jakarta, hendak mudik ke kampung halamannya di Jawa Tengah menggunakan mobil pribadi. Dika memilih berangkat tengah malam agar tidak macet. Ia masuk ke jalan tol baru yang belum pernah ia lalui sebelumnya, berdasarkan petunjuk dari GPS. Cuaca berkabut dan suasana sepi, hampir tidak ada mobil lain. Tanda-tanda jalan terasa aneh, papan petunjuk usang, beberapa nama tempat tidak familiar. Lampu mobil mulai redup tanpa alasan, dan sinyal HP menghilang. Ia mulai merasa waktu berjalan lambat, namun jarak ke tujuan tidak berkurang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Dika melirik jam digital di dashboard mobilnya. Pukul 23.47. Jalanan ibu kota yang biasanya penuh sesak kini, hanya menyisakan suara angin malam dan deru mesin. Bulan menggantung rendah di langit, setengah tertutup awan. Ini adalah waktu yang ia pilih dengan sengaja, berangkat tengah malam agar tidak terjebak kemacetan arus mudik. Ia ingin sampai di kampung halamannya di Wonogiri sebelum matahari terbit, menyapa ibunya yang sudah 2 tahun tidak ia jumpai. Kalau berangkat malam, bisa lebih cepat, katanya tadi sore pada rekan kantornya yang mengingatkan soal bahaya berkendara malam-malam. Tapi Dika bukan pengemudi sembarangan. Ia percaya pada dirinya sendiri, pada GPS, dan tentu saja pada tol baru yang katanya bisa memangkas perjalanan Jakarta-Jawa Tengah hingga 2 jam. Papan petunjuk berwarna hijau menunjukkan jalur masuk ke jalan tol yang baru diresmikan. Dika mengikuti arah itu. Anehnya, setelah melintasi gerbang tol, tak ada tanda-tanda kendaraan lain. Jalanan sepi. Terlalu sepi. Penerangan jalan ada, tapi redup. Lampu jalan seakan mengedip pelan, seperti lilin yang akan padam. Dika mencoba mengecilkan volume musik di mobil, tapi malah mendengar suara gemerisik seperti radio tak sinkron, padahal ia sedang memutar lagu dari ponsel lewat Bluetooth. Ia mengabaikannya. Mungkin gangguan sinyal. Paling juga bentar lagi ramai, gumamnya. Tapi 10, 20, 30 menit berlalu, tak ada satupun kendaraan dari arah berlawanan, tak ada yang menyalip, tak ada lampu merah di kejauhan. Hanya aspal yang seperti tak habis-habis, dan kabut tipis yang mulai turun perlahan, menggantung di udara seperti tirai. GPS-nya masih aktif, tapi jarak ke tujuan tak berubah. 273 km lagi. Ia sudah mengemudi lebih dari setengah jam, seharusnya jaraknya berkurang. Kening Dika mulai berkerut. Ia mengusap wajahnya. Jangan-jangan ia capek. Ia mencoba menelepon ibunya untuk mengatakan kalau ia sedang dalam perjalanan. Tapi begitu membuka layar ponsel, tidak ada sinyal. Bahkan ikon jam pun tidak bergerak. Seolah waktu membeku. Lalu ia melihat papan petunjuk lain. Keluar tol, 5 km, dengan nama tempat yang tidak familiar, Simpang Randu Alas. Dika merasa aneh, karena seingatnya tidak ada tempat dengan nama itu di rute tol resmi. Ia berusaha tetap tenang. Mungkin bagian dari jalur baru. Namun keanehan tak berhenti di situ. Di pinggir jalan, ia melihat papan iklan tua, usang dan berdebu, seperti dari dekade 1980-an. Gambar keluarga tersenyum dengan tagline, "Mudik aman lewat tol Nusantara, gratis seumur hidup." Gratis seumur hidup? Dika tertawa kecil. Slogannya nyeleneh amat. Tapi tawanya hilang seketika saat lampu mobilnya meredup tanpa alasan. Panel instrumen berkedip sebentar lalu menyala lagi. Seperti ada yang mengganggu kelistrikan mobil. Ia memperlambat laju kendaraan. Jalan mulai terasa lebih sempit, dan garis putih di aspal tampak luntur, nyaris tak terlihat. Jantung Dika berdegup lebih kencang. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Perasaannya berkata untuk berbalik, tapi akalnya mencoba menenangkan, ini cuma jalan baru, maklum kalau belum banyak yang lewat. Namun ketika ia melintasi jembatan kecil, ia melihat sesuatu dari sudut mata. Bayangan seseorang berdiri di pinggir jalan. Dika menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya tiang lampu yang menggantung rendah, miring, dan berkarat. Udara dalam kabin mobil mulai dingin.
Pendingin udara bahkan sudah dimatikan sejak tadi. Ia mencoba memutar lagu lagi, tapi suara dari speaker mengeluarkan suara pelan, suara desir seperti angin, diselingi bunyi lirih, seperti bisikan. Seperti seseorang mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dika mendadak merinding. Tangannya gemetar saat menggenggam setir. Ia mempercepat laju mobilnya, ingin segera menemukan rest area atau keluar tol. Tapi tol ini seperti tak berujung. Tak ada rest area. Tak ada jalan keluar. Tak ada lampu mobil dari arah manapun. Ia benar-benar sendiri. Setelah hampir 1 jam, ia mulai merasa lelah dan linglung. Tapi sebelum ia sempat memutuskan berhenti, sebuah gerbang muncul dari kejauhan. Bentuknya seperti pos gerbang tol lama, tapi lebih suram. Cahaya di atas gerbang berpendar lemah, dan di bawahnya, tampak seorang pria berdiri diam. Dika menekan pedal rem perlahan. Ia belum tahu bahwa gerbang itulah yang akan membawanya ke tempat yang tak pernah tercatat di peta manapun. Mobil Dika melambat mendekati gerbang tol tua itu. Lampu di atas tulisan, Simpang Randu Alas, berkelip-kelip seperti hendak padam. Bangunan pos tampak berlumut, catnya terkelupas, dan plang tarif yang biasanya digital kini hanya papan kayu yang sudah lapuk. Seorang pria berdiri di sisi gerbang, mengenakan seragam petugas tol, tapi seragam itu bukan seperti yang biasa ia lihat. Warnanya coklat tua, potongannya model lama seperti dari era 70-an. Topi bundar tersemat di kepalanya, dan wajahnya nyaris tak terlihat karena tertutup bayangan dari pencahayaan aneh. Dika menurunkan kaca jendela perlahan. Hawa dingin langsung menyusup masuk. "Selamat malam," sapa Dika, mencoba sopan. Petugas itu hanya menatapnya. Matanya tampak kosong, tidak berkedip. "Ini, keluar tol ke arah mana?" "Ya, Pak," tanya Dika lagi, merasa keringat dingin mulai menetes di pelipis meski udara terasa dingin menggigit. Lama tidak ada respons. Lalu, perlahan, petugas itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah depan tanpa mengucap sepatah kata pun. Jantung Dika berdetak makin cepat. Matanya menatap ke depan, hanya gelap. Jalan tol itu tampak terus membentang tanpa ujung, diterangi lampu-lampu jalan yang redup dan berkabut. Tapi ia tidak bisa berbalik. Jalur masuk satu arah. Ia menarik napas panjang dan melaju perlahan melewati gerbang itu. Begitu mobilnya melintas di bawah gapura tua itu, Dika merasakan tekanan di dadanya. Seperti melewati sesuatu yang berat, sesuatu yang tak terlihat. Sejenak, suara dari dalam mobil, musik, AC, suara elektronik, semuanya hening. Total. Bahkan suara mesin pun seakan hilang sesaat, meski mobil tetap bergerak. Lalu semuanya kembali seperti semula. Tapi suasananya tidak lagi sama. Langit berubah menjadi keabu-abuan. Bukan malam yang gelap pekat, tapi seperti langit mendung menjelang badai, tanpa bulan, tanpa bintang. Kabut tebal mulai turun dari pepohonan yang menjulang di pinggir tol. Aneh, karena sebelumnya tidak ada pohon setinggi itu. Kini, pepohonan itu berdiri rapat seperti tembok hitam di kanan kiri jalan, dan batang-batangnya tampak melengkung, seperti membungkuk ke arah jalan. Dika menyetel lampu jauh, tapi cahaya hanya menembus beberapa meter ke depan, lalu tertelan kabut. Rasanya seperti mengemudi di dalam mimpi buruk. Ia mulai melihat mobil-mobil tua di pinggir jalan. Semuanya dalam kondisi rusak, ditinggalkan, beberapa bahkan sudah berlumut. Ada yang model sedan tahun 80-an, truk kotak jadul, dan sebuah mobil pick-up dengan plat nomor yang angka tahunnya sudah tidak digunakan lagi. Tidak ada orang di sana, tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Hanya kendaraan yang seperti membusuk perlahan di tempat. Dika mencoba bicara sendiri untuk menenangkan diri. "Oke, ini pasti jalan tol yang belum selesai, mungkin daerah test drive atau semacamnya." Tapi pikirannya mulai goyah ketika dari speaker mobilnya terdengar suara samar. Ia belum menyalakan musik lagi, tapi dari sistem audio mengalun suara bisikan pelan. Seperti siaran radio tua, dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Suku kata seperti berdesis, seperti diucapkan dari dasar tenggorokan. Ia buru-buru mematikan semua sistem audio. Tapi suara itu tetap ada. Sekarang datang dari luar. Dika melaju lebih cepat. Tapi jalanan seperti tidak bergerak. Ia sudah memacu mobil hingga 100 km per jam, tapi sensasinya seperti tidak maju.
Papan penunjuk berikutnya tampak, keluar 5 km, dan lagi-lagi nama tempat yang aneh muncul, Pasir Geneng. Ia yakin belum pernah mendengar nama itu seumur hidup. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seseorang menyeberang jalan. Refleks, ia injak rem dalam-dalam. Ban mobil berdecit dan mobil hampir tergelincir. Tapi saat ia menatap lebih saksama, tidak ada siapa-siapa. Dadanya naik turun cepat. Tangannya gemetar di atas kemudi. Ia berhenti di bahu jalan, mencoba mengatur napas. Sekilas, lewat kaca spion, ia melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri di belakang mobil, mengenakan kebaya putih panjang, rambutnya terurai sampai pinggang, wajahnya samar. Tapi saat Dika menoleh cepat ke belakang, bangku kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dia melirik ke spion lagi. Wanita itu sudah tidak ada. Dika mulai sadar, ini bukan lagi tol biasa. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tapi ia belum tahu seberapa dalam dirinya telah masuk ke tempat yang tidak seharusnya ia lewati. Saat ia kembali melaju, cahaya dari lampu jalan semakin redup. Dan dari kabut, mulai muncul suara-suara yang bukan berasal dari dunia manusia. Dika mengemudi dengan napas tertahan, matanya tak lepas dari jalan yang terus membentang di depan. Pikirannya berkecamuk. Setiap kilometer terasa lebih jauh dari sebelumnya. Ia tidak tahu sudah berapa lama berada di jalan tol aneh ini. Tidak ada sinyal, tidak ada penunjuk arah yang masuk akal, dan waktu di dashboard mobilnya berhenti di pukul 1.39 sejak entah kapan. Ketika rasa lelah mulai menguasai, ia melihat sesuatu dari kejauhan, papan rest area. Tulisan, tempat istirahat 1 km lagi, tampak samar di tengah kabut. Entah mengapa papan itu terlihat kuno. Tulisannya seperti hasil cat tangan, bukan digital seperti biasanya. Tapi Dika tidak peduli. Ia butuh berhenti. Bahkan kalau itu hanya rest area kecil, setidaknya bisa keluar dari jalanan menyeramkan ini. Rest area itu akhirnya muncul. Kecil, sepi, dan seperti bangunan peninggalan zaman Orde Baru. Ada satu bangunan utama berbentuk aula terbuka, dengan beberapa warung tertutup rapat. Sebuah pompa bensin tua berdiri di sudut, nozzle-nya menggantung seperti tak pernah dipakai lagi. Dika memarkir mobil dan duduk diam sejenak, mencoba menenangkan diri. Angin malam menusuk kulit, dan suasana benar-benar hening. Bahkan jangkrik pun tidak terdengar. Ia turun dari mobil, menggeliat, lalu berjalan menuju bangku panjang di sisi aula rest area. Bangku itu penuh debu. Tak lama, seseorang duduk di ujung bangku yang sama. Dika baru menyadarinya setelah orang itu bersuara. "Kamu baru pertama lewat sini, ya?" Dika menoleh. Seorang pria muda dengan wajah pucat, mengenakan jaket lusuh. Matanya tampak cekung, dan suaranya seperti orang yang bicara dari jauh. "Iya, ini jalan tol baru, ya?" tanya Dika pelan. Orang itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum kecut. "Sudah banyak yang lewat sini, tapi tak semua bisa keluar." Dika merinding. "Ini apa maksudmu?" tanyanya waspada. Pria itu menatapnya lurus-lurus. "Kamu pikir ini masih jalan tol biasa?" Sebelum Dika sempat menjawab, pria itu berdiri dan berjalan menjauh. Langkahnya pelan, tapi tidak terdengar suara langkah kaki. Dika memperhatikan, tapi pria itu perlahan-lahan menghilang di kabut. Dengan jantung berdegup, Dika kembali ke mobil. Ia menyalakan mesin, menatap kaca spion, dan membeku. Seorang wanita tua duduk di bangku belakang. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang beruban, dan tubuhnya mengenakan kain lusuh. Ia tidak pernah mendengar pintu terbuka. Tidak ada suara, tidak ada getaran. Tapi wanita itu ada di sana. Dika terdiam, tangannya menggenggam setir begitu kuat sampai sendi-sendi menegang. Ia menatap wanita itu dari spion tengah. Perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Kulit wajahnya kusam dan kering seperti kulit ular yang mengelupas. Bola matanya keruh, nyaris putih seluruhnya. Tapi suara yang keluar darinya sangat jelas dan menyayat. "Kamu harus keluar sebelum fajar. Kalau tidak, kamu akan tinggal di sini, bersama kami." Dika spontan menoleh ke belakang, kosong. Bangku belakang tidak ada siapa-siapa. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri, berharap semua ini hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi saat menatap ke spion lagi,
wajah wanita itu muncul di kaca. Kali ini hanya separuh wajahnya, dengan senyum menyeringai yang memuakkan. Dika berteriak dan menoleh, kembali tidak ada siapa-siapa. Ia menyalakan mesin dan tancap gas, meninggalkan rest area itu secepat mungkin. Sambil mengemudi, ia tidak bisa berhenti memikirkan ucapan wanita itu, sebelum fajar. Matanya mencari ke langit, masih gelap keabu-abuan, tidak menunjukkan tanda-tanda waktu bergulir. Ia membuka GPS lagi. Layarnya menampilkan peta yang kacau. Jalur berkelok-kelok, tak ada nama tempat, hanya simbol-simbol aneh seperti huruf Jawa kuno yang tidak terbaca. Titik posisinya berputar-putar. Tiba-tiba mobilnya melambat sendiri. Pedal gas diinjak, tapi tidak responsif. Dika panik. Ia menepikan mobil dan keluar untuk memeriksa. Tapi saat ia kembali masuk ke kabin, waktu di dashboard sudah menunjukkan pukul 6.13. Langit di luar tetap gelap. Dan di bangku belakang, wanita tua itu kini duduk kembali, matanya menatap lurus ke depan. Dika terpaku. Tubuhnya membeku di kursi pengemudi, napasnya tercekat. Wanita tua itu, dengan mata keruh dan wajah mengelupas, masih duduk di bangku belakang, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan seolah sedang menunggu sesuatu. Kabin mobil terasa lebih dingin dari sebelumnya, seperti suhu turun drastis tanpa alasan. Ia ingin keluar. Ingin membuka pintu dan kabur, lari sejauh mungkin dari mobil ini. Tapi sesuatu menahannya. Bukan hanya rasa takut, tapi semacam tekanan tak terlihat. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan pundaknya agar tetap duduk. Dengan gemetar, Dika memalingkan pandangan ke dashboard. Waktu masih menunjukkan pukul 6.13. Tapi langit di luar tidak berubah. Masih gelap, berkabut, dan tak terlihat secercah cahaya pun. Seolah fajar enggan datang. Wanita tua itu tiba-tiba berbicara, suaranya serak namun jelas, seakan bergema dari dalam kepala Dika. Kau terlambat. Seketika mesin mobil mati dengan sendirinya. Semua lampu padam. Radio mati. GPS menjadi layar hitam. Dika mengutuk pelan dan mencoba menyalakan kembali mobil. Namun mesin hanya mengeluarkan suara klik pelan, seperti kehabisan daya. Dari luar kabin, kabut mulai menebal, merayap seperti makhluk hidup yang hendak masuk. Dika mencoba membuka jendela, tetapi tombol power window tak merespons. Pintu pun terkunci dari dalam. Ia terjebak. Sampai akhirnya, wanita tua itu perlahan-lahan memiringkan kepala ke arah Dika, lalu tersenyum samar. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Masih ada satu jalan keluar." Tapi tak semua bisa menemukannya. Kemudian tubuhnya lenyap. Bukan menghilang tiba-tiba, tapi perlahan-lahan memudar, seperti kabut yang menguap. Dika menatap bangku belakang, kosong kembali. Hanya sisa bau anyir seperti tanah basah dan dupa yang terbakar terlalu lama. Dengan tangan gemetar, Dika memutar kunci kontak lagi. Kali ini mesin menyala. Semua lampu menyala serempak, dan anehnya, dashboard kini menunjukkan waktu yang bergerak, pukul 6.14, lalu pukul 6.15. Tapi suasana tetap malam. Ia tancap gas, memacu mobil secepat mungkin. Jalanan mulai berubah. Aspal yang tadinya lurus dan mulus kini bergelombang. Retakan-retakan besar seperti bekas gempa menghiasi permukaan jalan. Beberapa titik bahkan seperti tertelan tanah, membentuk lubang menganga di tengah jalur. Dika membelok tajam menghindari lubang-lubang itu, berkali-kali hampir tergelincir. Di kejauhan, muncul tanda arah, keluar 1 km, tapi arah panahnya menunjuk ke jalur yang tampak seperti jalan rusak setengah runtuh ke sisi hutan. Dia tidak punya pilihan. Saat Dika membelok ke jalur itu, pepohonan di sisi kanan kiri mendadak rapat. Jalanan mengecil, dan kini berubah menjadi jalan tanah bercampur kerikil. Mobil bergetar hebat, tapi ia terus memacu kendaraan. Lalu ia melihat cahaya. Bukan cahaya dari lampu jalan, melainkan cahaya redup kekuningan dari lentera. Di sisi jalan berdiri sebuah rumah kecil panggung dari kayu tua. Dari balik jendela, tampak sosok lelaki tua mengenakan surjan dan blangkon sedang duduk menatap keluar. Dika menginjak rem perlahan, menurunkan kaca, berharap bisa bertanya. Tapi lelaki itu hanya mengangkat satu jari dan menunjuk ke arah kanan, ke jalan sempit yang nyaris tertutup semak. Lalu tubuhnya berubah menjadi bayangan,
mengepul dan lenyap seolah hanya ilusi. Dika menelan ludah, lalu membelok ke arah yang ditunjuk. Jalan semakin menyempit dan pohon-pohon seperti bergerak menutup langit. Suara-suara mulai terdengar dari dalam hutan. Suara gamelan yang pelan, tangisan, dan sesekali tawa anak-anak yang menyeramkan. Tapi tak ada satu makhluk pun terlihat. Tiba-tiba, mobil berhenti sendiri. Seolah ditahan oleh sesuatu. Di depan, berdiri sebuah gapura batu besar penuh lumut. Di atasnya tertulis dengan huruf besar, "Pulang atau hilang." Dika membuka pintu. Kali ini tidak terkunci. Ia keluar, napasnya berat. Saat kakinya menjejak tanah, bumi sedikit bergetar. Ia tahu, di balik gapura itu mungkin ada jalan keluar. Atau jebakan terakhir. Tapi di belakangnya, suara-suara makin mendekat. Angin berembus kencang, membawa bisikan-bisikan tak berwujud. Waktu seolah bergerak semakin cepat. Dengan langkah berat, Dika menatap ke dalam gapura batu itu, jalan gelap yang membelah hutan. Tidak ada kepastian, hanya satu pilihan. Masuk, atau hilang selamanya. Dika berdiri di depan gapura batu besar itu, napasnya terengah dan langkahnya terasa berat. Tulisan, "Pulang atau hilang," di atas gapura tampak memudar. Seperti terukir di balik kabut yang bergerak sendiri, berputar-putar seperti hidup. Dari balik gerbang, jalan setapak berbatu menyempit ke arah hutan gelap. Tak ada cahaya, tak ada suara burung, hanya denting gamelan yang datang dan pergi, menggantung di udara seperti gema dari dunia lain. Dengan desakan tak terlihat dari belakang, Dika akhirnya melangkah masuk melewati gapura itu. Begitu kakinya menapak di sisi lain, suhu udara berubah drastis. Dingin menusuk tulang. Langit tetap gelap keabu-abuan. Tidak ada tanda-tanda fajar. Tidak ada warna merah jambu di cakrawala. Tidak ada burung berkicau seperti biasanya menjelang pagi. Hutan di sekelilingnya diam. Terlalu diam. Dika terus melangkah, menapaki jalan berbatu yang mengarah turun, seperti menuju lembah. Akar-akar pohon menjulur dari tanah dan dinding tebing, membentuk lengkungan aneh, seperti tangan-tangan yang mencoba meraih apapun yang lewat. Di kejauhan, samar, terlihat kelap-kelip cahaya. Dika mempercepat langkahnya. Tapi semakin ia mendekat, cahaya itu menjauh. Berkali-kali begitu. Sampai akhirnya ia sadar, ia sedang dilingkarkan. Ia berhenti, menatap sekeliling. Jalan yang dilaluinya tadi, tidak ada. Hutan menutup dirinya. Semua arah kini tampak sama. Kabut mengelilinginya seperti dinding tak terlihat. Lalu, suara gamelan menguat. Diiringi suara langkah kaki, banyak langkah. Dari balik pepohonan, satu persatu sosok muncul. Mereka mengenakan pakaian adat, kebaya putih, kain batik, beskap, dan surjan. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Ada yang berdiri, ada yang duduk bersila, dan ada yang menggantung di dahan pohon, seperti digantung namun tetap hidup. Mereka menatap Dika tanpa berkedip. Hening. Menanti. Dari tengah kerumunan, satu sosok wanita maju. Wajahnya asing, tapi terasa akrab entah kenapa. Ia mengenakan selendang merah, dan rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajahnya. "Kenapa kamu masuk ke dunia yang bukan milikmu?" tanyanya dengan suara menggema. Dika menelan ludah. Aku cuma mau pulang. Aku tersesat." Wanita itu mendekat, menyentuh bahu Dika dengan jari-jari dingin seperti es. "Banyak yang mengatakan begitu," bisiknya, "tapi hanya yang dipanggil yang bisa melewati gerbang." Dipanggil? Dika bingung. Oleh siapa? Wanita itu tidak menjawab. Ia melangkah mundur dan para sosok lain membuka jalan, membentuk lingkaran. Tiba-tiba bumi bergetar. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, menggeliat seperti ular. Di tengah lingkaran itu, tanah terbelah, membuka lubang gelap seperti sumur tua tak berdasar. "Pilihannya hanya dua," kata wanita itu. "Kembali, atau jadi bagian dari kami." Dika melangkah maju ke tepi lubang. Ia menatap ke dalam, gelap, tanpa dasar. Tapi dari sana keluar angin hangat, seperti hembusan dari dunia nyata. Lalu terdengar suara. Suara ibunya. "Dika, kamu di mana?" "Nak, pulang." "Ya, Mama tunggu di rumah."
Suara itu menusuk hati Dika. Matanya berkaca. Ia merindukan rumah, ingin sekali kembali ke dunia nyata, ke kehidupan normal yang penuh cahaya dan waktu yang bisa diandalkan. Ia menatap wanita berselendang merah. Aku mau pulang. Wanita itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang tulus. Ia mengangguk perlahan. Ada harga untuk kembali, katanya. Tinggalkan sesuatu. Apa maksudmu? Kenangan. Identitas. Waktu. Kau tak bisa kembali sepenuhnya sama. Dika menutup mata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjatuhkan dirinya ke dalam lubang tanpa dasar itu. Senyap. Tubuhnya melayang, seperti tersedot ke lorong sempit. Suara-suara berbisik kembali muncul. Tawa, tangis, kata-kata dalam bahasa yang tak ia kenali. Semuanya berputar di kepalanya. Lalu, cahaya. Matanya silau. Ia mengerjap, dan saat membuka mata, ia sudah berada kembali di dalam mobilnya. Tapi tidak di hutan. Mobilnya terparkir di rest area modern, terang, bersih, penuh kendaraan lain dan orang-orang berlalu lalang. Matahari sudah tinggi. Langit cerah. Dika terdiam. Jam tangannya menunjukkan pukul 7.42 pagi. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia keluar dari mobil, berdiri dan melihat sekeliling. Rest area itu adalah tempat yang ia kenali. Tol Jakarta-Solo. Semuanya tampak normal. Tapi saat ia bercermin ke kaca mobil, bayangannya tidak memantulkan matanya. Kosong. Dan samar-samar, dari speaker mobil yang belum dinyalakan, terdengar suara wanita tua itu. Kau memang pulang, Dika. Tapi tak sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.